Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurgi Arimawan dari Fakultas Ilmu Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Angkatan 2024 dengan NIM 240801039. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS LDK, yaitu tentang fitnah dan penyebaran hoax dan bagaimana kita menanggulanginya. Nah, kita bahas dari pengertiannya terlebih dahulu. Hoax adalah informasi yang tidak tepat untuk mengecoh publik, sedangkan fitnah adalah kebohongan yang dibuat tanpa dasar untuk menjatuhkan atau menjelekkan suatu kelompok atau perseorangan. Nah, dari sini aja sudah jelas perbedaan kedua hal tersebut. Walaupun keduanya adalah hal yang negatif di dunia maya, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Nah, dilansir dari Kominfo, tahun 2024 terjadi sekitar 1932 lebih kasus penyebaran hoax, dan angka ini sangat besar dan menjadi perhatian penuh pemerintah saat itu. Nah, banyaknya penyebaran hoax ini juga dipengaruhi oleh pada tahun 2024 adanya Pilpres tahun 2024, sehingga banyak akun-akun yang menyebarkan hoax untuk untuk mengecoh publik untuk kepentingan politik masing-masing paslon. Dan hal ini bukan hal yang cukup mengagetkan, karena dari beberapa pilpres sebelumnya juga terindikasi banyak sekali penyebaran hoax yang dilemparkan atau diujarkan kepada masing-masing paslon, baik itu pilpres atau pemilihan-pemilihan yang lain. Bukan hanya kepentingan-kepentingan politik yang dibahas, tetapi juga kepentingan-kepentingan lain seperti penyebaran hoax terhadap seorang public figure atau tokoh terkenal di dunia maya. Dan hal ini juga bukan kasus yang mengagetkan, karena sudah banyak sekali terjadi kasus penyebaran hoax untuk mengecohkan publik, untuk menjatuhkan nama baik dari influencer atau public figure terkenal lain seperti Deddy Corbuzier, terus ada Raffi Ahmad, lalu banyak sekali dari mereka juga yang diproses oleh hukum. Nah, tentunya hoax dan fitnah ini juga tidak hanya menyasar kepada public figure dan juga influencer, tetapi juga bisa menyasar terhadap presiden atau wakil presiden negara kita atau negara orang lain. Nah, dan dalam hal ini saya adalah anak hukum, jadi akan menganalisa tentang analisa yuridis mengenai pelanggaran ini melalui KUHP. Bukan hanya KUHP saja yang mengatur tentang penyebaran hoax dan fitnah, tetapi juga banyak undang-undang lain yang mengatur dan melarang tindakan hal-hal negatif seperti ini. Contohnya ada undang-undang ITE, tetapi saya akan fokus pada penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, atau presiden, wakil presiden, atau pemerintahan negara lain. Nah, dalam hal ini diatur dalam KUHP lama pasal 137 ayat 1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud supaya isi yang menghina diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp300. Nah, mendengar lama pidananya tadi sangat tidak worth it dan sangat tidak bermanfaat sekali menjalani hukuman karena penyebaran hoax, yang bisa dibilang penyebaran hoax ini tindakan yang sangat gampang untuk dilakukan. Jadi hanya hitungan detik, hitungan menit, tanpa editan, tinggal hanya posting ke sosial media, dan jika postingan sosial media tersebut viral atau ramai, nah maka bisa dikenakan pasal tersebut jika penghinaan itu tertuju pada wakil presiden atau presiden. Nah, selanjutnya akan saya bahas mengenai pasal KUHP yang melarang penghinaan terhadap pemerintahan atau konstitusi negara sahabat.
Salah satunya dari pasal KUHP lama, pasal 142 yang berbunyi, penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap raja yang memerintah atau kepala lainnya dari negara sahabat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp300.000. Mendengar hal tersebut, bukan hanya penegakan hukum ini terjadi bukan hanya di dalam negeri kita, tetapi juga melindungi negara sahabat dari penghinaan-penghinaan akibat penyebaran hoax atau penyebaran fitnah oleh warga negara Indonesia sendiri. Nah, dalam kasus tersebut, waktu saya mempelajari di mata kuliah itu ada namanya asas universal, di mana tindak pidana bisa diadili dimanapun, kapanpun, tanpa melihat individu itu siapa, mempunyai pengaruh apa, dan berwarga negara apa. Jadi tindakan pidana tersebut, yaitu penyebaran hoax atau penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden Indonesia, ataupun presiden atau wakil presiden atau raja pemerintahan dan konstitusi negara sahabat, bisa dipidana, diadili dimanapun, walau itu adalah warga negara Indonesia sendiri yang di luar wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pandangan dari sudut hukum Islam, bagaimana tentang penyebaran hoax dan fitnah ini yang terjadi di dunia maya. Nah, tentu saja menurut pandangan Islam, hoax dan penyebaran fitnah ini di dunia maya itu adalah termasuk perbuatan atau tindakan yang diharamkan dan termasuk dalam dosa besar ya teman-teman. Perbuatan ini itu sangat tercela karena dapat menimbulkan kerusakan, memecah belah, dan juga merugikan suatu kaum, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, dalam hal ini Al-Quran juga sudah menyebutkan melalui firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang kurang lebih berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasihu binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ngalama faltum nadimin, yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakai suatu kaum karena kebodohan yang kamu menyesali perbuatannya kelak. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, dari dua pandangan yang saya paparkan di sini, dari pandangan hukum dan analisis yuridisnya, dan juga dari pandangan Islam sendiri. Jadi di Al-Quran pun sudah mengatur bagaimana penyebaran hoax atau berita yang tidak benar ini bisa menghancurkan suatu kaum, yang efeknya itu sangat masif dan luar biasa ya teman-teman. Dan juga nanti akan saya sebutkan beberapa upaya bagaimana cara kita untuk menanggulangi hoax tersebut. Nah, cara untuk menanggulangi atau bisa dibilang agar tidak terpengaruh oleh hoax ini adalah, salah satunya adalah teliti dalam membaca berita atau berita atau bacaan-bacaan yang ada di dunia maya seperti Instagram, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain sebagainya, baik itu dalam bentuk media tulis, media cetak, ataupun media video. Bukan media cetak. Media cetak itu beda lagi. Media video, tulisan, atau pernyataan dari seorang influencer atau public figure, lebih seperti itu. Salah satunya adalah teliti. Jadi faktor yang saya tekankan di sini adalah faktor internal dari diri kita sendiri, yaitu teliti dalam membaca dan memahami informasi apapun yang berada di dunia maya dan mengecek kebenarannya.
Lalu faktor yang kedua adalah faktor eksternal, bagaimana cara kita mengontrol HP atau gawai yang kita gunakan, yang dimana di situ banyak sekali informasi-informasi yang positif. Walaupun di sini kita membahas tentang hal negatif seperti penyebaran hoax atau fitnah. Nah, banyak sekali fitnah ataupun hoax yang bisa dibilang bisa dicegah. Caranya seperti apa? Caranya adalah itu untuk yang pertama, yang kedua ini tadi kan cara pertama, yaitu teliti dengan faktor dari diri sendiri. Terus yang kedua dari faktor eksternal. Cara yang pertama ini yaitu untuk tidak memfollow atau memblokir akun-akun yang tidak jelas kebenaran dan tidak dapat dipercaya. Itu adalah salah satu cara untuk terhindar dari paparan informasi yang tidak benar atau konten berisi fitnah. Dan juga dalam fitur Instagram, YouTube, atau WhatsApp, atau berita media massa lain di dunia maya juga ada fitur laporkan di dalam aplikasi tersebut. Jadi feeds video, tulisan, atau apapun itu yang mengandung hoax atau penyebaran informasi yang salah atau konten berisi fitnah atau hujatan bisa diblokir atau dilaporkan supaya algoritma yang berada di gawai atau HP kalian itu bisa bersih dan berisi dengan informasi-informasi yang positif, selalu informasi positif. Lalu untuk faktor internal, untuk cara yang kedua ya, selain teliti, yaitu untuk sabar dan menahan untuk men-sharing atau membagikan istilahnya informasi yang disangkakan kita itu meragukan kebenaran fakta dan juga bobot dari informasi tersebut. Jika merasa ragu untuk membagikannya kepada teman, kepada keluarga, atau lain-lainnya, itu jangan dibagikan, tahan saja, konsumsi untuk diri sendiri. Cari media massa lain yang berkaitan dengan informasi tersebut yang lebih kredibel, dan dapat dipercaya. Lalu cara yang terakhir, untuk yang kedua, faktor eksternal, selain memanfaatkan fitur yang ada di gawai HP untuk tidak memfollow dan untuk melaporkan, yang kedua ini adalah faktor eksternal adalah yaitu pendidikan literasi yang digalakan sedini mungkin. Sejak sedini mungkin manusia atau individu itu memegang HP atau memiliki akses untuk informasi, sedini mungkin harus diberi pendidikan untuk berpikir kritis, teliti, dan juga selektif dalam memilah-milah informasi. Jika dirasa belum dewasa untuk diberikan HP atau akses informasi yang sensitif, maka jangan diberikan. Nah, itu tadi adalah beberapa cara atau upaya untuk menghindari paparan penyebaran berita hoax dan konten berisi fitnah yang merupakan hal-hal negatif yang umum terjadi di dunia maya. Baik, saya recap. Untuk yang pertama adalah faktor internal dari diri sendiri, yaitu untuk teliti, untuk mengolah informasi. Yang kedua ada sabar untuk men-sharing atau membagikan informasi tersebut. Terus yang kedua dari faktor eksternal, faktor di luar individu manusia atau dari HP atau gawai atau sumber informasi. Yang pertama memblokir, melaporkan akun atau informasi atau sumber informasi yang tidak kredibel. Untuk yang kedua adalah pendidikan literasi digital sedini mungkin. Baik, karena durasi yang cukup panjang, maka videonya akan saya akhiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ketidaklancaran saya saat berbicara, baik dari segi pengucapan, sikap, dan lain-lain sebagainya, karena saya masih pemula. Sekian, video ini dibuat video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS literasi digital
dengan dosen Pak Indung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.